Bartek Marzalek berhasil menjadi juara F1 H20 atau F1 Powerboat Danau Toba 2023. Ia pun memuji arena balap di Danau Toba yang menurutnya berbeda dibanding lokasi biasanya. Bartek menyebutkan, ia sangat menyukai karakteristik Danau Toba sejak awal mengendarai superboat miliknya di atas danau. Air Danau Toba sangat bagus. Aku sangat suka airnya, aku rasakan sejak lap pertama. Aku bilang, wow, kita biasanya balap di air asin, tapi aku lebih milih jenis air Danau Toba ini. Sejak hari ini, air favoritku adalah Danau Toba, ungkap Bartek, Minggu, 26 Februari 2023. Menariknya, kemenangan Bartek di Danau Toba ini menjadi kemenangan perdana baginya sejak debut di F1 Powerboat tahun 2011 dengan menduduki klasemen terakhir. Kemudian pada musim lalu, dirinya menduduki posisi ketujuh. Ini kemenangan perdanaku di negara yang indah dengan orang-orang terbaik di sini. Saya menantikan untuk kompetisi berikutnya di Danau Toba, ujarnya. Pelaksanaan F1 Powerboat melibatkan beberapa kabupaten di wilayah Danau Toba, khususnya 7 kabupaten yang ada di sekeliling Danau Toba untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki. Sekeliling kawasan Danau Toba, yakni Kabupaten Toba, Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Karo, dan Dairi kepada para peserta F1 Powerboat, maka kunjungan wisatawan mancanegara semakin meningkat. Selain menjadi momen mengenalkan Danau Toba ke dunia, F1 Powerboat juga berhasil menggerakkan ekonomi masyarakat. Banyak tamu-tamu baik dari dalam dan luar negeri datang, semua hotel penuh bahkan rumah-rumah masyarakat dijadikan tempat penginapan. Presiden Joko Widodo di sela-sela menonton langsung Grand Prix F1 Powerboat Danau Toba pun merasa terkesan. Saya bicara apa adanya ya, ini event yang sangat seru sekali dan saya juga baru pertama kali melihat F1 Powerboat ini dan kita harapkan event-event internasional ini bisa membangun brand setiap daerah di sini di Danau Toba. Selain F1 Powerboat dan MotoGP, Jokowi mengungkapkan sedang menjajaki untuk mendatangkan Formula 1 di Indonesia, sehingga potensi alam pariwisata yang bagus di Indonesia dapat dipromosikan dari event sport tourism skala internasional. Kita juga ingin menarik Formula 1 untuk juga masuk ke Indonesia mungkin tahun depan. Ini baru penjajakan, baru menyiapkan tim untuk menuju ke sana. Pertamina Mandalika International Street Circuit berpotensi tidak akan menggelar balapan Formula 1 dalam waktu dekat ini. Itu ada di sirkuit Bintan, supaya pariwisata melebar di seluruh tanah air, kata Ketua Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo, Sabtu 28 Mei. Bamsud menyebut sirkuit Pertamina Mandalika spesial untuk penyelenggaraan balap MotoGP. Juga balapan motor lainnya berdasarkan agenda yang disusun bersama Indonesia Tourism Development Corporation. Ia mengungkapkan, Bintan di Kepulauan Riau memang telah disiapkan untuk perhelatan balapan jet darat tersebut. Dalam waktu dekat, lama pembangunan direncanakan 8 bulan, dimulai dari Juni. Sehingga pada tahun depan, harapannya balapan F1 sudah bisa hadir di Indonesia. Bintan International Circuit masuk dalam kawasan Lagoy yang merupakan lokasi wisata terpadu dan eksklusif di Kepulauan Riau. Dibangun di atas lahan seluas sekitar 237 hektar, sirkuit ini diperkirakan akan menelan dana hingga 1 triliun rupiah. Hanya saja, terdapat syarat utama untuk menggelar F1 cukup berat. Belum tentu bisa terpenuhi dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Yakni soal kesiapan akomodasi dengan jumlah 3.000 kamar dari Hotel Bintang 5. Syarat kamar ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi di daerah yang akan menggelar F1. Lokasinya tidak harus berada di dalam area kawasan ekonomi khusus Mandalika. Tapi bisa juga di luar kawasan, namun maksimal dalam radius 3 km dari Mandalika. Karena itu, Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro, menyebut pihaknya belum membicarakan kemungkinan untuk penyelenggaraan F1. Sementara kita fokus GP Challenge Asia dulu, katanya.